Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 12 Juni 2020 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Media sosial kini lekat dengan hampir seluruh orang di dunia. Dengan media sosial, kini kita bisa menjangkau siapapun dan dimanapun. Dari media sosial pula, orang-orang dengan mudah mendapatkan berita terbaru dari situs berita manapun maupun informasi edukatif manapun. Namun, media sosial layaknya dua mata koin. Meski membawa segudang manfaat jika digunakan dengan bijak, namun juga dapat membawa dampak buruk seperti kejahatan digital. Pengaruh buruk bahkan yang paling sederhana namun tidak disadari adalah kecanduan. Di Indonesia setiap tanggal 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Indonesia. Media sosial menjadi bagian penting yang mengubah landscape kehidupan warga Indonesia sehari-hari. Apa urgensi penggunaan media sosial? Apa problem regulasi media sosial hari ini? Apa yang perlu dibenahi dalam budaya bermedia sosial? Pemirsa, untuk membahas topik ini kami terhubung dengan Bung Septian Awe selaku sejarawan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Septian Awe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Baik, alhamdulillah. Bung Septian, bagaimana kabar Anda, Bung? Alhamdulillah baik. Baik. Bung Septian, oke. Bung Septian, media sosial hari ini telah mengubah cara komunikasi dunia. Bahkan tak bisa mengakses media sosial saja sudah membuat kita merasa kesusahan. Bisa dijelaskan secara ringkas sejarah media sosial, Bung Septian Awi? Ya baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sejarah media sosial, ini kita harus menyadari ini berkaitan dengan suatu kebutuhan asas dasar manusia, yaitu soal kebutuhan berkomunikasi. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan komunikasi dan pasti membutuhkan yang kedua adalah eksistensi. Nah, dua hal ini yang kemudian sejak manusia diciptakan sampai hari ini tetap ada dalam tabiat manusia yang kemudian nanti terfasilitasi oleh perkembangan teknologi dan zaman. Nah, media sosial ini adalah semacam media ya, semacam alat ya untuk manusia itu menunjukkan dua hal tadi, yaitu komunikasi dan menunjukkan jati dirinya. Maka kalau kita melihat sebenarnya sejak kapan sih sejarah media sosial itu ada, saya kira sejak sudah ada medianya sendiri ya untuk berkomunikasi sudah ada sejak manusia itu ada. Gitu. Tapi dalam spesifik yang lebih kepada sosial, kita harus bisa membedakan dulu antara media sosial dengan media yang lain. Kalau kita lihat misalnya apa sih selain media sosial, misalnya ada media massa, ada media privat atau personal, maka kita akan melihat bahwasanya di masing-masing media ini akan ada karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Pertama dari siapa yang terlibat. Nah, kalau media personal biasanya person to person, dua orang. Kalau kayak misalnya berkomunikasi antara ya selajimnya kita berkomunikasi dengan seseorang. Kalau media massa biasanya satu person atau satu pihak yang dia menciptakan suatu komunikasi ya suatu isu opini ataupun apalah yang itu berupa konten yang kemudian nanti akan dikonsumsi oleh khalayak ramai. Sementara dalam kasus media sosial ini unik gitu kan. Maka kita akan melihat bentuk komunikasi, bentuk isu dan bentuk materi yang dibicarakan itu melibatkan banyak sekali person, banyak sekali person yang akhirnya kita melihat cara natural mungkin ini sesuatu yang bisa kita lihat misalnya kalau kita ngerumpi kita akan ngomong bareng-bareng yang ngomong juga akan menunjukkan eksistensinya. Nah, cuman dalam konteks media sosial hari ini berkaitan dengan satu perkembangan zaman atau teknologi ya, yang disebut dengan istilah new media. Nah, orang-orang pakar komunikasi biasanya mendefinisikan kondisi
komunikasi hari ini dengan memunculkan istilah new media, di mana media-media berkomunikasi ini akhirnya mengikuti platform perkembangan teknologi dan internet khususnya. Nah, di sinilah kemudian bentuk-bentuk tadi ya, orang berkomunikasi secara sosial dan melibatkan banyak orang untuk satu isu yang tertentu, akhirnya terfasilitasi dengan keberadaannya internet yang sejak tahun 1970-an ya sudah muncul. Perkembangan awal-awal internet, kemudian tahun 1995 ketika platform website itu sudah lahir ya, akhirnya juga memungkinkan orang untuk bisa terlibat hadir ya, membahas suatu persoalan dengan banyak pihak gitu, dalam fasilitas internet tadi. Maka nanti kita misalnya akan melihat tahun 1997 munculnya satu platform yang pertama Six Degrees ya, yang memungkinkan penggunanya memiliki profil dan daftar teman untuk berbincang dalam internet. Nanti di sana dilanjutkan dengan teknologi-teknologi platform baru yang mungkin ada Blogspot, ada Live Journal. Yang paling fenomenal di masa-masa media sosial ini ngehit adalah adanya Friendster. Nah, Friendster itu tahun 2002. Mas Fauji ngalamin nggak ini tahun 2002 dengan Friendster gitu? Masih Itu mengalami. ngalamin sejaman SMA ya, itu ngalamin Friendster. Sampai akhirnya redup, ya akhirnya nanti fenomena media sosial kembali membooming ya, tentu dengan dengan hadirnya platform-platform tools-tools baru ya, yang dihadirkan oleh Facebook ya pada tahun 2004, sehingga kebutuhan tadi untuk manusia berkomunikasi dengan jejaringnya, dengan banyak person dan kemudian membahas satu isu. Satu isu tuh nanti kita akan menjabarkan ya isunya apa saja. Bisa itu hobi, bisa itu politik, bisa itu agama, bisa itu dakwah dan lain sebagainya. Dan itu hanya dengan adanya internet, terus teknologi device yang semakin maju juga, gadget, laptop dan sebagainya, kemudian juga teknologi jaringan internet ya. Mungkin 2004 masih 3G ya, tapi sudah ya kan semakin naik G-nya itu, akhirnya semakin masif juga media sosial. Terus akhirnya seperti itu yang kemudian akhirnya memunculkan media-media lain yang memiliki fokus dan konsen yang berbeda. Nanti akan ada YouTube tahun 2005 yang muncul dengan konten video, kemudian ada lagi tahun 2006 Twitter dengan konten-konten yang kata atau kalimat yang pendek dengan sifat microblog yang artinya bisa terlihat jaring-jaring komunikasinya, yang itu akhirnya membuat tadi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mengekspresikan jati dirinya, eksistensinya, keyakinannya, apapun itu, hobinya dan sebagainya, terfasilitasi dengan keberadaan platform-platform baru ini, dengan juga seiring majunya teknologi internet, teknologi device ya, gadget dan lain sebagainya. Dan akhirnya nanti muncul lagi pada perkembangan berikutnya yang lebih hit, misalnya Instagram, apalagi sekarang TikTok dan lain sebagainya. Yang itu tadi semua kalau kita lihat sebetulnya kan dua hal tadi. Itu suatu media atau suatu platform, satu sarana manusia untuk berkomunikasi, ngobrol, berkomunikasi dan untuk menunjukkan eksistensinya, gitu. Entah itu hobinya, entah itu keyakinannya, ideologinya, bahkan mungkin termasuk adalah orang yang istilahnya yang kurang kerjaan juga itu suatu eksistensi gitu. Akhirnya mereka juga kegabutannya itu diekspresikan dalam media sosial juga. Nah, sampai nanti akhirnya semakin membesar pertumbuhan media sosial ini, termasuk seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet di dunia ini, termasuk di Indonesia semakin besar. Data terakhir yang menunjukkan bahwasannya di Indonesia sendiri, penggunaan internet itu sudah digunakan oleh hampir sekitar atau lebih dari sekitar 200 juta orang gitu. Dan dari people Indonesia itu berapa ya? 280-an ya, 274-an, 274 juta orang. Yang akhirnya dan mereka berinternet itu sudah kita bisa pastikan kebutuhannya untuk apa? Kebutuhan untuk komunikasi dan menunjukkan eksistensinya. Dan ini yang kemudian muncul lagi akhirnya nanti person-person yang lain yang mencoba untuk mengoptimasi, memaksimalkan percakapan dan lain sebagainya untuk tujuan mereka tertentu.
Nah, ini nanti akhirnya muncul dengan istilah influencer ya, atau mereka yang memiliki akun atau eksistensi di dalam media platform tersebut dengan pengaruh yang sangat besar. Yang kemudian mereka akan menciptakan kecenderungan, menciptakan opini dan sebagainya, tentu dengan fokus mereka masing-masing. Ada yang bisnis, ada yang jualan, ada yang ngebuzzer, ada yang menjadi untuk berdakwah juga di sana ada. Yang kemudian itu memberikan pengaruh secara langsung tidak langsung terasa pengaruhnya terhadap masyarakat, pola pikir dan pola perasaan masyarakat, dan yang mereka memang mengakses media sosial. Itu yang kemudian akhirnya kita melihat sangat pengaruhnya sangat kuat sekali media sosial ini dalam kehidupan umat manusia hari ini, khususnya bagi umat Islam. Baik, baik, Bung Septian Awe, Hmm. istilah dari media sosial sendiri ini adalah istilah baru sesuai dengan kemunculannya tadi. Hmm. Hmm. Apakah urgensi dari media sosial itu sendiri, Bung Septian? Nah, urgensinya apa? Urgensinya adalah bahwasannya kita tadi ya, manusia ini akan saling mempengaruhi dan akan apa memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dan menunjukkan eksistensinya. Jadi sebenarnya ini sebagai sarana saja ya, sesuatu yang dalam hukum Islam yang mubah, maka akan mengikuti hukumnya ya, atau urgensinya terhadap apa itu untuk apa manfaat komunikasi dan manfaat eksistensi tadi. Gitu. Maka ketika lihat apa urgensinya, urgensinya adalah kalau kita ingin melihat bahwasanya segala, satu lagi ya saya ingin jelaskan, ternyata gitu kan media sosial ini yang sifatnya maya, internet ya, maya kan, atau sesuatu yang eh, tidak fakta gitu kan. Faktanya hari ini ya, karena tadi saya katakan memiliki pengaruh untuk memiliki daya pengaruh yang kuat untuk mengubah pola pikir masyarakat, faktanya media sosial ini yang tadinya sifatnya maya ternyata mampu mempengaruhi ekspresi masyarakat atau person yang sifatnya faktual gitu, atau fakta. Gitu. Kalau kita bisa melihat misalnya contoh sehari-hari gitu kan, cara manusia hidup, cara manusia berpakaian, berbicara dan lain sebagainya, termasuk juga makanan, itu akan dipengaruhi oleh akses media sosial mereka. Makanya yang lebih besar, suatu kondisi politik atau sosial itu juga bisa terpengaruhi oleh media sosial. Contoh misalnya yang sifatnya global, mendunia misalnya. Kalau kita melihat misalnya peristiwa Arab Spring tahun 2011, di mana itu peristiwa politik besar di Timur Tengah yang berhasil mengguncangkan ya, rejim otoriter yang bertahun-tahun di hampir seluruh dunia negara Timur Tengah, itu bisa terjadi akibat dari media sosial. Nah, ini yang seperti yang kita sudah sering baca informasinya, ternyata kan kejengahan masyarakat pada saat itu terhadap kondisi otoritarisme pemerintahan di hampir seluruh negara Timur Tengah itu selama ini tidak tersalurkan. Rasa kritis, rasa mereka tidak setuju tidak tersalurkan gitu. Mereka person itu terpendam gitu dalam kehidupan nyata mereka, kehidupan faktual mereka, yang kemudian mereka ekspresikan satu waktu dalam melalui media Twitter gitu. Komunikasikan Twitter, ternyata muncul di Twitter, muncul di internet, ternyata yang saya lupa satu pemicunya, satu orang tokoh pemicunya, tapi karena memang pada saat itu karena tadi di Mesir terjadi proses kesewenangan atau kezaliman rezim, diprotes di Twitter, kemudian ternyata yang lain juga, oh saya juga sama merasa tidak kecewa gitu kan, hanya nge-tweet juga ya, menunjukkan ekspresi mereka, komunikasi mereka ke sana, sehingga seluruhnya akhirnya muncul gelombang yang sama dalam platform Twitter yang mengatakan ini harus ada perubahan, harus ada perubahan yang akhirnya, nah apa yang ada di satu lagi, Twitter ini menarik, ada istilah trending topik ya, sesuatu yang akhirnya satu acuan tidak baku yang diciptakan Twitter ya untuk menunjukkan isu apa yang sedang dibincangkan dalam satu wilayah tertentu atau satu wilayah global. Nah, akhirnya kan orang-orang yang tadinya tidak tahu tentang isu apa yang di Mesir tahun 2010 ya, kemudian menjadi tahu, oh ternyata ada satu masalah di sana. Akhirnya negara-negara Timur Tengah ya, di sekitar Mesir, Tunisia, dan sebagainya di Afrika Utara maupun di dunia Arab
akhirnya juga sama memiliki ekspresi yang sama untuk menolak ya kezaliman pemerintahan otoriter ketika itu, sehingga memunculkan apa reaksi faktual tadi ya, suatu memunculkan dampak faktual yang kita akhirnya semakin memahami setelah ya berkembangnya waktu, bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita faktual hari ini, masyarakat hari, bahkan mungkin kita saat ini, itu ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh internet, khususnya media sosial. Gitu. Baik. Bung Septian, banyaknya aplikasi dan juga akhirnya berkembangnya media sosial saat ini akhirnya membuat masyarakat ini sulit untuk melepaskan diri dari jerat media sosial. Apalagi kalau tidak ada media sosial ataupun tidak pegang HP dalam waktu 1 hari saja itu sudah hampa seperti itu. Menurut Bung Septian, apa mungkin permasalahan penggunaan dari media sosial ini sendiri, Bung? Ya, inilah sebenarnya satu apa? Jadi menurut beberapa yang saya pahami gitu kan, penggunaan gadget atau khususnya media sosial ini itu akan menghadirkan rasa senang sesaat ya, atau istilahnya tadi akan menghasilkan apa yang disebut dengan dopamin gitu, rasa canduan, rasa sesuatu yang sebenarnya tidak real gitu kan. Sehingga mereka merasa ketika menggunakan sosmed atau ngobrol ngechat dengan orang lain itu keresahannya dalam dunia terhilang, kemudian juga merasa seolah-olah masalah dia hilang sementara dan lain sebagainya. Akhirnya mengakibatkan pelarian terhadap media sosial ini. Sebetulnya gitu, yang menjadikan media sosial ini sebagai suatu hal yang dalam kutip pelarian terhadap sesuatu yang terjadi di dunia nyata itu masih ada gitu kan. Tapi yang lain pula pun gitu, sudah banyak orang yang menggunakan media sosial untuk sesuatu yang kepentingan mereka di dunia nyata. Misalnya jualan, dagang, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi gitu kan, menurut saya seberapa intens kita terhadap media sosial itu tidak menjadi ukuran baik atau buruknya. Tetapi mau sejam, 2 jam, mau 24, enggak 24 jam mungkin ya. Ya 8 jam seperti halnya jam kerja dan sebagainya, ya tidak masalah. Selama gitu kan tujuannya apa gitu kan. Banyak orang yang rekan-rekan saya, termasuk saya yang perdagangan dengan melalui media sosial itu ya membantu gitu kan untuk tujuan tadi usaha dan lain sebagainya. Jadi menurut saya adalah kembali lagi kepada gitu kan soal tujuan untuk bermedia sosial apa gitu. Dan tidak jadi ukuran soal intensitas itu jadi masalah atau tidak jadi masalah. Dan saya rasa bagi seorang muslim adalah memang media sosial ini seolah menjadi suatu hal yang menyenangkan ya untuk menjadi tempat kita untuk melepaskan keluh kesah gitu. Nah ini yang saya lihat fenomena ini yang justru akhirnya gitu, bagi seorang muslim khususnya menggantikan peran-peran ya, munajat mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk melepaskan keluh kesahnya gitu. Keluh kesah itu hadir untuk kita dekat pada Allah. Kalau keluh kesahnya hilang ya, hilang dalam artian hilang karena media sosial, merasa sudah hilang padahal masalah masih ada, akhirnya kebutuhan kita terhadap pada Allah pun hilang gitu. Makanya barangkali gitu kan, ini yang akhirnya kebutuhan kita manusia terhadap aspek ilahiyahnya pada Allahnya pun hilang dengan seiringnya berkembangnya media sosial ini karena menggantikan peran-peran yang seharusnya tadi keluh dan kesah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Baik, terima kasih Bung Septian. Hmm, Bung hmm. Septian, dalam menampung perkembangan teknologi informasi ya dalam media sosial beserta norma-normanya. Jika berbicara tentang regulasi ya, regulasi media sosial hari ini, bagaimana menurut pendapat Ya, Bung Septian sendiri? ya. Satu sisi kita tetap butuh regulasi. Saya ingin mengapa membedah dalam dua sisi. Satu sisi kita butuh regulasi selazimnya media-media yang lain gitu. Kalau kita lihat misalnya media massa, media dan lain, media massa khususnya, kita akan melihat ada regulasinya kan. Siapa termasuk aturan terhadap penyiaran dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk media sosial ini sayangnya gitu kan regulasi ini masih belum, menurut saya belum ada gitu kan dari yang sifatnya tadi ya hukum positif gitu kan masih belum menunjang ya untuk kebutuhan media sosial saat ini.
Bahkan gitu kan regulasi ini menjadi politis juga. Nah, di sisi yang lain gitu kan, ketika regulasi itu diciptakan untuk hal-hal yang tadi pemerintah ya, yang di sini pihak regulator gitu kan, justru memanfaatkan kewenangan mereka untuk membuat regulasi untuk kepentingan mereka, akhirnya politis. Di satu sisi memang media sosial saat ini akhirnya menjadi tetap liar, seperti misalnya hutan belantara yang liar gitu kan, dan hanya mengandalkan gitu kan kepada regulasi-regulasi yang diciptakan oleh platform-platform masing-masing di media sosial. Itu secara normatifnya. Tapi bagi kita seorang muslim yang namanya regulasi, artinya apa yang mengatur kita dalam aktivitas kita, nah, itu tetap harus terikat dengan hukum syara gitu. Termasuk dalam bermedia sosial, ini juga harusnya kita melihat soal regulasi Allah gitu kan. Regulasi sebagai seorang muslim dalam memahami hal tersebut. Seperti itu. Saya melihat seperti itu. Kalau dalam lingkup yang lebih global, regulasi media sosial saat ini belum memungkinkan, belum memuaskan, hanya mengandalkan gitu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing platform media sosial, dan kadang kita mengharapkan pemerintah untuk melakukan regulasi yang dalam arti menertibkan, justru pemerintah sendiri yang kadang membuat regulasi itu menjadi politis ya. Seperti itu. Baik. Bung Septian, kira-kira apa yang perlu dibenahi dalam budaya bermedia sosial, Bung Septian? Hmm. Ya, saya kira gitu kan, kebanyakan orang ketika hadir ya, dalam kehidupan kita yang booming media sosial, tidak dibarengi dengan kesadaran soal tadi kenapa media sosial ini muncul, hadir dan menjadi sesuatu yang booming gitu, menjadi sesuatu yang lifestyle kehidupan manusia. Kalau kita mau membedah secara filosofis, ya, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, ini kan masalah komunikasi saja dan masalah eksistensi manusia. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau pertanyaannya adalah soal tadi ya, soal Budaya. pada budaya gitu kan, maka selayaknya kita sebagai seorang muslim itu menyadari di mana saat kita berkomunikasi dan menunjukkan mengekspresikan keyakinan kita, dan itu harus masyarakat harus sadar di situ. Media ini adalah semacam fasilitatornya saja gitu, sebagai medianya saja, yang tetap bahwasanya dia akan harus bertanggung jawab gitu, terhadap apa yang mereka lakukan dalam media sosial tersebut, dan dia juga harus menyadari bahwasanya segala sebagai seorang muslim, segala yang dilakukan dalam media sosial tersebut akan ada tadi perhitungannya gitu. Dan bukan tidak ada malaikat pencatat media sosial, tapi mencatat amal gitu kan. Karena itu termasuk amal juga gitu, dalam hal perbuatan manusia. Ya, baik. Bung Septian, apa yang perlu dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial saat ini, khususnya Hmm, untuk hmm, saran syiar dakwah Islam dan ya, juga hmm, untuk perubahan masyarakat Islam ke depan, ya. Bung? Ya, saya kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat hari ini, khususnya umat Islam, pertama memahami soal potensi dan dampak dari media sosial ini. Kedua juga harus menyadari bahwasanya hakikat mereka ya, melakukan amaliyah di dalam manusia itu terikat dengan hukum syara. Dan ketiga adalah bahwasanya jadikanlah media sosial ini gitu, harus digunakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masing-masing maupun umat. Nah, aspek manfaat ini kan harus harus ditingkatkan ya. Kesadaran tentang kemanfaatannya harus ditingkatkan, pemikirannya dan fakta-faktanya dan lain sebagainya. Seiring dengan masyarakat itu sadar ada manfaatnya dalam media sosial, mereka pun akan menggunakannya. Para pedagang yang tadinya offline, yang sudah kena pandemi, sudah terasa susah gitu untuk berjualan, tapi melihat kesadaran manfaat dalam media sosial itu ada, mereka akhirnya lari ke memanfaatkan media sosial untuk tadi berjualan dan sebagainya. Nah, begitupun ya, kalau kita melihat tadi ya soal memahami, menyadari dan memanfaatkan tadi sudah jelas, juga ada potensi untuk membuat opini, membuat kesadaran umum, membuat syiar Islam di sana.
maka kita juga akan melihat bahwasanya potensi untuk menciptakan kecenderungan yang positif, iklim yang positif dan arus yang positif dalam bermedia sosial, baik itu pembicaraannya, isu-isu yang dibahas dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan, dioptimasi lah istilahnya, dilakukan. Makanya person-person ini harus memanfaatkan media sosial ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Dan definisi manfaat bagi seorang muslim adalah bukan sekedar bermanfaat di dunia saja, termasuk juga bermanfaat bagi kehidupan mereka di akhirat. Apa sih yang bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat dengan menggunakan media sosial? Sederhananya adalah dakwah. Simpelnya adalah ngajak orang kebaikan lewat Facebook kita, Instagram kita, dan lain sebagainya. Ini sederhana ya. Belum lagi kalau misalnya menciptakan perubahan masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Itu juga bisa digunakan oleh media sosial, sebagaimana sudah terjadi di berbagai tempat. Ya. Bahkan di Indonesia pun terjadi seperti itu. Dan itulah yang menurut saya yang harus dipahami oleh masyarakat ketika bermedia sosial. Sadari, pahami, dan manfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Walam bisab, itu paling jawaban saya, Mas Fauzi. Baik, terima kasih Bung Septian Awe selaku sejarawan muda di acara kali ini. Ya. Pemirsa Kabar Petang, alhamdulillah kita sudah melewati banyak hal dan juga sudah membincangkan banyak hal. Ya. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami dan juga sampai bertemu kembali ya di acara yang sama di waktu yang sama setiap hari. Akhirnya jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.